Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ila akhir surah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin hadirat as-shaimin as-shaimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, negeri yang aman dan tentram. Dan dengan bersyukurnya kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga dan menambah nikmat-nikmat yang tadi, terutama nikmat iman. Iman itu dalam sebuah riwayat dikatakan al-imanu qaulun wa amalun yazid wa yanqus. Iman itu adalah sebuah perkataan, sebuah tindakan, sebuah keyakinan yang bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan ada orang malamnya beriman, paginya beriman, bisa jadi nanti sorenya tidak. Ada sorenya beriman, bisa jadi malamnya tidak. Ada malamnya beriman, bisa jadi paginya tidak. Maka dalam satu ayat dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kita meninggal dunia, jangan sampai kalian meninggal dunia dalam ayat itu, illa wa antum muslimun, kecuali kita dalam keadaan Islam. Itu bahasa sederhananya. Artinya merawat keimanan itu perlu daripada upaya dari seorang hamba tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang beriman di dalam Al-Quran, nida'atur rahman li ahlil iman, panggilan kasih sayang Allah bagi orang-orang beriman, itu hampir 93 ayat. Dan di antara panggilan-panggilan tersebut, ya ayyuhalladzina amanu, itu biasanya panggilan untuk membenarkan dan meluruskan serta menjaga keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam misalnya. Nida'atur rahman li ahlil iman, panggilan kasih sayang Allah bagi orang-orang beriman. Ya, kurang lebih 93 ayat. Maksudnya apa? Kata para ulama bahwa Allah itu tidak memanggil ya ayyuhal mu'minun, wahai kaum beriman, tidak. Tetapi Allah memanggil wahai orang-orang yang telah beriman. Satu sisi ini panggilan kasih sayang, satu sisi ini panggilan pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi satu sisi lain ini adalah peringatan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang telah beriman, wahdaru fi imanikum, maka berhati-hati yang namanya iman ini. Sehingga untuk menjaga iman, ya perlu adalah amal soleh. Ya, di antaranya kalau kita hubungkan dengan surah yang kita baca tadi, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, bahwa untuk menjaga keimanan itu perlu ilmu tauhid yang kuat. Maha suci Allah ta'azama atau kasirul barakah biyadihil mulku, bahwa Allah itu punya kekuasaan, punya segalanya, punya segala aturan. Jadi kalau kita sudah yakin, menanamkan dalam batin kita, semua kekuasaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hamba-hamba yang lemah, bersandar sepenuhnya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka kalau ini yang kita tanamkan dalam keseharian kita, maka insya Allah
keyakinan dan keimanan kita atau amal perbuatan kita sehari-hari selalu didasari oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Banyak pertanyaan dalam ayat ini. Allah menciptakan kematian dan kehidupan, kenapa didahulukan kematian daripada kehidupan? Sebagian ulama mengatakan bahwa manusia itu sebelumnya adalah mati, benda mati. Kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menafsirkan bahwa al-maut, yang namanya kematian itu adalah hak yang pasti, dan kehidupan itu belum pasti. Hari ini kita hidup, belum tentu siapa yang menjamin nanti siang kita masih hidup. Siapa yang menjamin besok, minggu depan, atau bulan depan kita masih hidup. Ya, kecuali karunia Allah kepada kita. Dan kematian itu pasti. Maka wasta'iddu, bersiap-siap, segala sesuatu yang pasti mesti kita harus siapkan. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita atau di antara kalian, kalau bahasa Al-Quran, lebih baik amalnya. Jadi amal itu yang dilihat pertama kali itu adalah kualitas, baru kuantitas. Yang terbaik amalnya. Sebagian ulama menganjurkan bahwa surah ini mestinya kita baca setiap hari. Makanya orang-orang dulu bacanya setiap malam. Malam juga dibaca, paginya juga dibaca. Ada sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, hadis riwayat At-Tirmidzi. Pernah satu ketika sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, daraba ba'du ashabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-khoba. Jadi mereka itu mendirikan tenda atau sebuah kemah di sebuah perjalanan di sekitar kota Madinah. Jadi membangun tenda di malam hari. Saat mereka membangun tenda, tiba-tiba ada suara orang membaca surah Al-Mulk, surah Tabarak di dalam tanah. Ini kejadian yang unik, yang mungkin tidak pernah terjadi lagi. Aneh. Dan ternyata itu adalah kuburan. Kata mereka, andai kami tahu itu kuburan, kami tidak mungkin membangun tenda di atasnya. Apalagi mendengar suara dari dalam tanah tersebut. Nah, kalau suaranya yang aneh-aneh barangkali takut ya kita. Tapi suaranya ini bacaan Al-Quran, surah Al-Mulk. Lalu kata beliau, ini perlu kita tanyakan langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka besoknya mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, ini ada kejadian kami membangun tenda, tiba-tiba kami nggak tahu kalau itu kuburan. Kalau kami tahu kuburan, kami tidak mungkin membangunnya di situ. Tiba-tiba kami dengar dari bawah tanah seorang laki-laki membaca surah ini sampai selesai. Apa kata Rasulullah SAW? Fa innaha al-mani'ah wal munjiyah min azabillah. Ini surah adalah yang mencegah dan yang menyelamatkan orang dari azab Allah. Jadi surah ini luar biasa. Kalau kita tidak mampu membaca Al-Quran barangkali setiap hari, seperti salafus saleh, para ulama-ulama kita atau orang saleh, ini dianjurkan kita membacanya setiap hari. Ternyata kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini surah adalah al-mani'ah wal munjiyah min ajabillah. Ini surah adalah yang mencegah dan melarang atau menghindari dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kembali kalau kita bertanya-tanya, kenapa
surah ini spesial. Bahkan dalam kitab tafsir namanya Ruhul Ma'ani, ada Imam Al-Alusi mengatakan, wa tusamma hadhihi surah bi asma'in muta'addidah. Ini surah yang paling banyak namanya, yang paling banyak disebut dengan nama yang beraneka ragam. Kadang Rasulullah menyebutnya dengan surah Al-Mulk, kadang menyebutnya dengan surah Tabarak, kadang menyebutnya dengan Tabarakalladzi biyadihil mulk, kadang menyebutnya dengan Al-Mani'ah, kadang menyebutnya dengan Al-Munjiyah. Berbagai macam nama surah ini menjadikan surah ini spesial. Lalu kata beliau, yang menjadi spesialnya adalah isi dari kandungan ayat ini. Makanya dalam tahapan orang membaca Al-Quran, kan disebutkan itu dalam surah Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah. Coba kita baca surah Fatir ayat 29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Dalam tahapan membaca Al-Quran ini, kalau mau kita sedikit menelaah, dalam tahapan membaca Al-Quran itu sebenarnya ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi. Ada orang yang membaca Quran, bacaannya tidak lancar, tapi dia membaca. Bacaannya tidak lancar, tapi terputus-putus, tertatih-tatih, terulang-ulang, tertukar-tukar, apalagi wa yatata'ta'u, terulang-ulang, tertukar-tukar, terbolak-balik. Huruf kaf dibaca huruf qaf misalnya. Ya, artinya orang itu membacanya tidak fasih, tidak lancar. Itu tahapan pertama, pahalanya luar biasa. Falahu ajrani. Kata Rasulullah, bukan berarti dia tidak bagus, tetapi Rasulullah memujinya dengan dia mendapatkan 2 pahala. Pahala terulang-ulang, tertatih-tatih, terputus-putus, dan pahala setiap huruf yang dibacanya. Wal mahiru bil Quran, dan adapun orang yang mahir dengan bacaan Al-Quran tadi itu adalah ma'as safaratil kiramil bararah. Itu kata Rasulullah selevel dengan orang-orang yang mulia, yang walaupun kadang-kadang kalau kita mengukur masing-masing kita, mohon maaf, masih jauh dari orang-orang mulia tersebut, masih jauh daripada orang-orang hebat, as-siddiqin, was-salihin, was-syuhada'i, was-salihin. Masih kecil sekali kita. Tetapi dengan cintanya kita kepada mereka dan harapan kita kepada mereka, maka kita selalu membaca Al-Quran dan bacaannya sudah mulai lancar. Itu tahapan kedua. Dan tahapan ketiga, alladzi yatlunal Qur'an, orang yang membacanya dengan tilawah. Kalau tadi kan yaqra'una, kalau yang ketiga ini tilawah. Apa bedanya? Dalam surah Asy-Syams disebutkan wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha. Di situ ada kata talaha. Yang dimaksud dengan talaha itu tala yatlu tilawatan, membaca dengan mengikuti standar bacaan tajwid yang benar, idgham ikhfa-nya yang benar, panjang pendeknya yang benar, kemudian artinya sudah mulai kita pahami. Itu membaca dengan tilawah. Yatluna kitaballah. Maka dalam surah Al-Mulk ini, setelah kita membacanya, kemudian mengamalkannya setiap hari, ya kalau tidak bisa setiap hari, minimal ada kesempatan yang kita baca. Dan kita memahami sebagian daripada makna yang terkandung di dalamnya. Nah, ini kan
tunjihi min azabillah. Kadang-kadang kalau kita ukur-ukur, amal kita itu tidak seberapa. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat atau dalam surah ini menggambarkan dua golongan manusia. Ada mereka yang beriman dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya, ada lagi yang tidak beriman dengan levelnya masing-masing. Ya. Dan dengan perumpamaan yang dibuat dalam ayat ini, dan khawatirnya itu kita golongan yang kedua. Tetapi yang kita harapkan adalah walaupun amal kita tidak begitu banyak, bahkan dosa kita yang banyak, dan kita harapkan itu adalah ada syafaat dari bacaan Al-Quran yang kita baca. Nah, dalam satu riwayat, ketika seorang manusia ditimbang amalnya, tiba-tiba amal kebajikannya ringan dan amal keburukannya berat. Ketika dia mau diseret ke dalam api neraka, ada seorang pemuda yang menghalangi para malaikat. Siapa pemuda itu? Dia tidak kenal, dia tidak pernah juga menolong, tidak pernah juga bersahabat. Pemuda itu mengatakan, akulah ayat-ayat Al-Quran yang kau baca dan engkau amalkan menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Itu yang kita harapkan. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan yang pertama, walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang kafir, orang kafir itu orang-orang yang menutup dirinya. Kafaru itu bahasa lembut sebenarnya. Kafir itu bahasa lembut sebenarnya. Kafir itu menutup. Kalau ada buku, itu penutupnya disebut dengan cover, menjadi bahasa Inggris. Kalau ada tas yang besar, itu namanya tas cover. Tas yang menutupi barang-barang yang kuat. Jadi orang-orang kafir itu orang-orang yang menutup telinganya, tidak mau mendengar kebenaran. Dan yang jadi masalah adalah, andai kata mereka membiarkan dakwah, itu nggak masalah, tetapi mereka itu selain tidak mau mendengar dakwah kebenaran, mereka juga memusuhi dan menghalang-halangi. Gitu. Di sini Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana orang kafir tersebut. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap mereka dilemparkan ke dalam api neraka, yang melempar itu malaikatul azab, atau disebut dengan zabaniyah. Itu mereka bertanya, khazanatuha, alam ya'tikum nazir, wahai kalian yang kafir, kalian dilempar ke dalam api neraka, alam ya'tikum nazir, apakah tidak pernah kalian itu didatangi oleh orang yang memberi peringatan? Apakah kalian itu tidak pernah dikasih tahu? Apakah kalian itu tidak pernah diberi ancaman? Apa kata mereka? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Betul, telah datang orang yang memberi peringatan atau ancaman-ancaman pada kami, atau ayat-ayat Al-Quran telah datang, fakadzabna, dan kami mendustakan. Dan kami katakan tidak ada yang turun dari Allah kecuali kesesatan yang besar. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, seandainya kami mendengar dan kami mau memikirkan. Jadi yang pertama mendengar, yang kedua memikirkan, ma kunna fi ashabis sa'ir. Tidaklah kami berada di neraka sa'ir ini. Fa'tarafu bidzambihim. Mereka mengakui dengan dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka dikatakan suhqa, fabu'da, jauh padahal dekat. Nah, itu bahasa Al-Quran itu kan bahasa yang penuh dengan
mubalaghah, bahasa kiasan. Ada bahasa jauh tapi dekat. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang jauh dari rahmat Allah padahal dekat. Jadi ada orang duduk di meja, satu meja, itu mereka dekat apa jauh? Dekat, posisinya dekat. Tetapi mereka tidak saling ngobrol di antara mereka, dan satu pegang handphone sambil telepon-teleponan di temannya yang jauh, satu lagi pegang handphone sambil WhatsApp, satu lagi pegang handphone, dan keempat-empatnya pegang handphone. Dan duduk mereka itu seakan-akan posisi mereka saling berjauhan. Begitu gambaran suhqan li ashabis sa'ir. Bagi orang-orang yang tidak mau mendengar ayat-ayat Allah, itu dikatakan fasuhqa, menjauh padahal dekat. Jauh dari ilmu agama padahal ilmu agama itu dekat. Jauh dari rahmat Allah padahal rahmat Allah itu dekat. Jauh dari kasih sayang Allah padahal kasih sayang Allah itu dekat. Berbeda dengan orang-orang beriman. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Kemudian yang di sini yang paling mengerikan adalah bagaimana gambaran Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang kafir tersebut. Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratul mustaqim. Apakah orang yang berjalan menghadapkan wajahnya ke tanah itu lebih baik daripada orang yang berjalan lurus? Jadi bahasa Al-Quran itu kan bahasa yang penuh sindiran. Mukibban ala wajhihi, berjalan menggunakan wajah. Kalau berjalan dengan kaki atau berjalan dengan tongkat, orang bisa membayangkan. Berjalan dengan tangan juga ada. Tetapi ini berjalan mukibban ala wajhihi. Berjalan itu wajahnya yang berjalan di tanah. Bagaimana wajah berjalan di tanah? Tidak lain ini adalah orang-orang yang wajahnya diletakkan di tanah, kemudian tangannya diikat di belakang, kemudian kakinya diikat, diseret menggunakan kuda. Itu namanya mukibban ala wajhihi. Afamay yamshi mukibban ala wajhihi ada amma yamshi sawiyan ala siratul mustaqim. Jadi Allah memberikan perumpamaan kepada kita. Ada dua golongan, silahkan diikuti yang terbaik. Apakah golongan yang berjalan menggunakan wajah, ataukah golongan yang berjalan dengan sewajarnya? Itu lebih baik. Maka jawabannya nggak usah dijawab lagi. Pasti yang berjalan dengan kaki, yang berjalan dengan lurus itu adalah lebih baik dan jalan yang Allah ridai, jalan yang Allah sayangi. Makanya di dalam Al-Quran itu, Masya Allah, lau anzalna hazal Quran ala jabalil lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Andai kata Al-Quran ini diturunkan pada gunung-gunung yang tinggi. Jabal itu beda dengan Abtur. Jabal itu gunung-gunung yang tinggi. Lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an. Engkau akan melihat gunung-gunung yang tinggi, yang kokoh, yang kuat itu. Engkau akan lihat dia akan tersungkur. Dia akan luluh lantah. Dia akan terjatuh. Khasyi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Dia khusyuk dan dia terjatuh karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin wal hadirat as-saimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah gambaran-gambaran Al-Quran selalu mencontohkan dua perkara yang selalu berbandingan antara orang-orang baik, orang-orang soleh, dan orang-orang yang beriman.
dengan orang-orang yang kafir, ya. Gambaran orang beriman itu banyak sekali dalam Al-Quran, dan itu yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala dengan nidaatul rahman li ahli iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, mudah-mudahan dengan kajian pada kesempatan yang mulia ini masih ada waktu beberapa menit untuk kita melanjutkan sampai waktu syuruk dan kita sholat 2 rakaat. Pahalanya luar biasa. Allah janjikan, atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, barang siapa yang sholat subuh kemudian dia berzikir, membaca Al-Quran, bertasbih, kemudian sampai waktu syuruk tiba, kemudian sholat 2 rakaat, setelah syuruk tersebut maka dia akan mendapatkan pahala seperti umroh yang sempurna dan sempurna. Mari kita lanjutkan zikir masing-masing, ya, dengan membaca Al-Quran atau zikir. Untuk kajian kita sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran, dan mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci Ramadan ini kembali kepada iman yang sempurna dan bisa kita amalkan nanti setelah bulan suci Ramadan. Kita lanjutkan atau istiqomah dan sampai akhir hayat kita iman ada di dalam dada kita. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.